Baik, Bapak Ibu semua, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Arifin. Ya, saya di sini sebagai Master of Ceremony atau MC. Ya, di sini di mana kita akan ada sedikit sharing, Ustaz ya, izin. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, di sebelah saya sudah hadir Ustadz Faris Baki. Ya, beliau ini yang sering atau sudah melakukan pembelajaran di Timur Tengah, Ustadz ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, baik, langsung saja teman-teman semua di sini karena berkaitan dengan perjalanan, ya, dengan perjalanan, maka pada malam hari ini kami akan membahas tentang sebuah cerita perjalanan dengan tema healing paling jauh. Dan juga tak lupa kami turut berterima kasih kepada tim KAI atas kesempatannya sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa berada di atas panggung ini, Masya Allah. Baik, tadi melihat tentang tema pada malam hari ini tentang healing paling jauh. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang tema tersebut, saya akan sedikit membocorkan Bapak Ibu bahwasanya nanti kita akan ada gift-gift yang spektakuler. Nah, karena kami dari travel, maka nanti akan ada door prize berupa air zam-zam. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan yang mau dapat air zam-zam nih, mau dibawa pulang gratis ya Bapak Ibu ya. Monggo disimak untuk sharing-sharingnya untuk kajiannya pada malam hari ini. Baik, jadi Ustadz Faris ini adalah sebuah penulis. Ya, beliau ini juga merupakan penulis dari buku Letter from Turkey. Ya, baik Ustadz Faris, gimana kabarnya malam hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Masya Allah. Alhamdulillah sehat Ustadz Faris ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Ustadz Faris izin. Setelah saya lihat background Ustadz Faris, ternyata Ustadz Faris ini juga merupakan penulis Ustadz. Masya Allah. Ya Ustadz ya. Nah dari buku yang ditulis ini saya tertarik dengan buku yang berjudul Letter from Turkey, yang dimana dalam buku ini menceritakan tentang perjalanan dan cinta. Ya, jadi buat Bapak Ibu semua ya yang yang masih kepikiran nih apa nih maksud dalam perjalanan dan cinta, monggo mari merapat di sini gitu. Baik Ustadz Faris, yang ingin saya tanyakan Ustadz terkait buku Letter from Turkey. Maksud dari perjalanan dan cinta ini seperti apa Ustadz? Baik, terima kasih. Saya bahagia pertama-tama bisa sharing pada malam hari yang berbahagia ini. Luar biasa ya antusias para peserta dalam pameran-pameran perjalanan itu luar biasa. Tapi persoalan kita pada hari ini, makin banyak yang bisa melakukan perjalanan, doing journey, tapi makin sedikit yang bisa merasakan perjalanan atau feeling journey. Jadi yang mahal itu bukan melakukan perjalanan, yang mahal itu adalah merasakan perjalanan. Sehingga perjalanan kita itu jadi penuh makna. Ini yang paling penting. Jadi ketika saya menulis buku Letters from Turkey, surat-surat dari Turki, itu kan masa saya LDRan sama istri itu. Masya Allah, LDR. Ketika saya mengambil S3 di Ankara, di Turki. Saya itu suka setiap melakukan perjalanan itu melihat alam, kuliner, dan manusia. Sebab alam itu menambah kekayaan jiwa. Kita jadi merasa lebih kenal dengan Sang Pencipta. Kan ada 3 pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, kalau mereka kenal dengan Tuhannya, itu mereka akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Jadi ketika isu tentang mental health semakin tinggi,
sebenarnya kalau kita mau kembali kepada titik paling awal dari nurani manusia itu, gimana mereka mengembalikan sesuatu, kehidupannya itu diurus oleh Tuhan yang maha bijaksana dan maha baik. Dalam perjalanan kita lebih mudah menemukan arti-arti itu. Sebab salah satu pintu mengenal Tuhan itu adalah melalui alam semesta. Jadi akal manusia itu, ketika dia berinteraksi dengan alam, dia melihat keteraturan yang luar biasa, sistem yang sangat detail. Itu akal manusia sampai pada kesadaran bahwa alam ini ada yang menciptakan. Jadi nggak mungkin dia terjadi sendiri. Nah, kalau sekiranya kita berjalan hanya terbatas pada alam, tapi tidak meneruskan tentang betapa kebesaran Tuhan bekerja dalam kehidupan, maka pulang dari traveling itu kembali stres. Baik. Lalu kemudian pengen melakukan traveling lagi gitu ya. Jadi efeknya itu tidak bekerja dengan kuat. Karena itu di buku Letters from Turkey itu saya bicara tentang bagaimana merasakan perjalanan. Di situ kita merasakan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perlindungannya, bimbingannya, kemudahan-kemudahannya dalam hidup itu luar biasa. Kita kan ketika safar atau traveling itu, kita merasakan banyak sekali tantangan karena kita berada dalam keadaan-keadaan baru. Tapi ketika kita melihat itu sebagai bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh Sang Pencipta, maka kita akan menjadi lebih tertarik dengan segala yang baru itu. Jadi ada hal-hal yang memang di luar nalar kita tuh. Misalnya begini, ketika kita berjalan ke satu negeri dengan bahasa yang berbeda, ternyata bahasa itu bukan cuma untuk komunikasi, tapi setiap bahasa itu saya menemukan, setiap bahasa itu punya rasa, setiap bahasa itu punya logika. Ketika kita mengetahui berinteraksi dengan banyak bahasa, maka cara pikir kita itu lebih kaya, dan empati dalam diri kita juga menjadi lebih tebal. Kenapa? Karena ada view-view baru dari bahasa-bahasa baru itu. Misalnya begini deh, dalam bahasa Turki itu, ada kata kerja bukan untuk manusia, kata kerja perintah, tapi bukan untuk manusia, untuk benda mati. Misalnya kalau kita naik transportasi umum misalnya, naik taksi misalnya, Baik. itu kita kalau ngasih uang lebih, kan kita bilang ke sopirnya, lebihnya buat bapak, ya kan? Lebihnya buat bapak. Betul. Berarti kan kita ngomong sama bapaknya. Betul. Kalau bahasa Turki tidak, kita ngomong sama uangnya tuh. Kita ngomong sama uangnya, kita bilang, para kalsen katanya. Duit, kamu tinggal di sini ya. Itu kan aneh sebenarnya. Tapi ternyata bahasa itu punya logika dan punya rasa. Orang Turki, ketika saya tanya itu, mereka jawab, kita kan kalau ngomong sama sopirnya, nanti dia merasa malu. Ada orang yang memang ketika diberi secara terang-terangan itu kan air mukanya kerasa jatuh gitu. Jadi seolah-olah dia bicara sama uang. Aku perintahkan uang kok, kamu jangan nolak. Ini perintah untuk uang. Kita kan bangsa timur ini, orang Indonesia, kalau mau kasih uang misalnya sama orang gitu biar nggak enak, kita bilang, ini buat anak kamu. Padahal kita mau bantu dia. Karena nggak enak kan. Nah kalau bahasa Turki nggak ada perasaan begitu karena kita bicara ke uang. Itu luar biasa tuh. Atau budaya-budaya baru. Itu membuat kita belajar banyak sekali tentang keterampilan hidup. Atau life skill. Kita ini malang sekali di bangsa dunia ketiga ini. Pendidikan itu hanya memberatkan pada sisi hard skill. Atau keterampilan keras. Hard skill itu ilmu kedokteran hard skill, teknik hard skill, ilmu tafsir dalam kajian Islam hard skill, farmasi hard skill. Pokoknya spesialisasi bidang itu hard skill. Tapi kalau soft skill itu kan kemampuan berbicara, kemampuan mendengar kritik, kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan ya menerima masukan, kemampuan macam-macam ya seperti itu. Nah, di Turki misalnya ada budaya minum teh, itu luar biasa mereka. Orang Turki itu mengkonsumsi teh banyak sekali. Tapi cara mereka untuk menyajikan teh itu unik.
Jadi teh Turki itu selalu disajikan dalam teko yang 2 tingkat. Tingkat pertama itu berisi air panas, tingkat atasnya itu berisi biang teh yang sangat tua. Jadi ketika dia menuangkan teh ke setiap orang, itu akan dicampur biang teh sedikit, lalu air panasnya banyak. Untuk apa? Setiap orang itu ternyata punya kebiasaan kekentalan tehnya itu beragam. Jadi kalau mau tehnya lebih hitam, berarti biangnya lebih banyak, air panasnya lebih dikit. Iya, Kalau sekiranya begitu, ada yang mau muda aja tehnya, biangnya sedikit, air panasnya yang banyak. Iya. Ini ada keterampilan pergaulan yang luar biasa itu. Apa itu? Bagaimana kita mengklasifikasi sikap. Bagaimana kita ketika berperilaku kepada setiap orang itu kita tahu siapa orangnya. Jadi kepada teman-teman yang pelit jangan dipinta. Kepada teman-teman penakut jangan ditakut-takutin. Kepada teman yang pemalas jangan disuruh-suruh, kan gitu. Betul, Ustaz. Kalau begitu kan dunia aman tuh. Jadi kita bukan munafik ketika kita bersikap berbeda kepada teman yang satu dan teman yang lain. Itu gunanya perjalanan. Tapi saya dapati ketika saya menghubungkan antara perjalanan dengan cinta dalam buku Letters from Turkey itu, sebenarnya perjalanan itu bahasa paling kuat kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kita jauh dari rutinitas-rutinitas, kita lebih banyak waktu untuk merenung, kita jadi belajar kebutuhan utama kita itu paling dalamnya apa. Makanya saya bilang, perjalanan paling jauh itu bukan ke Malang, bukan ke kereta api ini sampai kemana ya? Dari yang paling barat gitu ya, rute KAI, sampai yang paling timur, sampai Banyuwangi gitu, dari Merak sampai Banyuwangi. Bukan itu perjalanan paling jauh. Atau ke luar negeri, ke lain benua, bukan itu. Perjalanan paling jauh itu adalah kita melakukan inner journey. Perjalanan ke dalam diri. Banyak orang yang belanja untuk perjalanan sangat mahal, tapi ketika pulang dia tetap merasa hampa. Kenapa? Dia berjalan keluar, tapi dia lupa melakukan perjalanan ke dalam. Karena itu dalam kaitan misalnya tentang haji umroh ke Baitullah, saya merasa bahwa ini perjalanan kenapa sangat ramai dan orang-orang antusias. Siapapun yang sudah melakukan perjalanan ke Baitullah, dia pasti akan kembali. Makanya sebenarnya travel haji dan umroh itu bukan bersaing sesama mereka. Baik. Tapi bersaing dengan diri mereka sendiri. Bagaimana mereka memberikan pelayanan kepada jamaah dari sisi memuaskan inner journey di dalam diri mereka. Masya Allah. Jadi ke Baitullah itu perjalanan ke dalam diri. Baik. Sebab Mekah itu bukan sekedar kota, tapi dia juga sejarah, cerita empati yang luar biasa, bentuk kasih sayang Tuhan kepada umat manusia dengan mengutus makhluk pilihan untuk menjadi coach, menjadi mentor dalam kehidupan. Saya pikir itu yang paling utamanya. Melakukan perjalanan ke dalam diri. Dalam diri. Baik, Masya Allah. Berarti izin Ustaz. Berarti menarik dari yang tadi Ustadz jabarkan, di situ saya menarik sedikit Ustadz, bahwasanya mengapa kita harus melakukan healing ke Baitullah, karena memang dalam proses healing ke Baitullah ini kita bisa merasakan bagaimana empati di sana gitu Ustadz ya, bagaimana memang perasaan kita ketika di sana itu menjadi lebih dalam, sehingga sekembalinya kita dari perjalanan Baitullah akan memberikan efek yang positif, sehingga dari efek itu membuat kita ingin kembali lagi ke sana. Karena memang ketika kita melakukan perjalanan jauh ke Baitullah, inner diri di dalam diri kita ini sampai pada titik maksimal. Maka setelah dari perjalanan panjang kita pasti merasa ringan, merasa puas Ustadz ya. Masya Allah. Baik-baik, terima kasih Ustadz. Nah, ada lagi Ustadz nih. Dalam penjelasan Ustadz tadi, di situ Ilham mendapat pertanyaan Ustadz. Selama perjalanan ini Ustadz ya,
Ustadz kan banyak nih menulis buku, otomatis juga sudah melakukan banyak perjalanan-perjalanan panjang. Mungkin sudah antar benua Ustadz ya? Oke, baik, sudah antar benua. Nah, dalam perjalanan yang panjang ini, menurut Ustadz Faris, mana yang paling berkesan? Iya, saya itu alhamdulillah udah kelima benuanya udah semua. Ya. Masya Allah. Afrika, Asia, Australia, Amerika, Eropa, undangan itu. Tapi memang saya bilang tadi, yang paling bermakna itu adalah melakukan perjalanan ke dalam diri tadi. Baik. Dan itu sangat terbantu ketika melakukan perjalanan ke Baitullah. Saya tahun lalu haji sama Almira. Masya Allah. Ini bukan promo ya. Promo itu tugas Anda, bukan tugas Iya. saya. Baik Ustadz. Saya tuh bilang kepada Mas Isan, owner Almira itu. Beliau kan selalu bersungguh-sungguh tuh. Berpikir kenyamanan jamaah berkaitan dengan hotel, maktab, apa. Saya bilang, iya kita memang wajib mengikhtiarkan yang terbaik. Tapi saya tidak mau nanti jamaah haji yang berangkat bersama kita itu, mereka ketika pulang dari haji, bercerita segala sesuatu kecuali tentang hajinya sendiri. Jadi cerita tentang hotelnya enak, makanannya enak, kemudian perjalanannya nyaman, bisnya naik kereta cepat dan lain-lain. Tapi mereka lupa bahwa tujuan utamanya adalah bagaimana mereka menemukan diri mereka di situ. Kita belajar dari Baitullah itu begini. Kenapa Allah membuat rumahnya di bumi? Dan itu adalah bangunan pertama ya. Baik. Dalam versi Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Bangunan pertama yang Allah buat di muka bumi ini adalah yang ada di Baitullah, yaitu Ka'bah itu. Betul Ustadz. Kenapa Allah membuat rumahnya di bumi? Tentu saja bukan buat dia. Allah tidak membutuhkan itu. Tapi ini linnas, untuk manusia kata Allah. Manusia ini terdiri dari makhluk yang bukan hanya jiwa tapi juga fisik kan kita. Kita punya fisik kan. Kita pingin benar-benar merasakan sebuah experience, melakukan perjalanan fisik menuju Allah. Kalau secara jiwa Allah dekat di mana-mana saja. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah dimanapun kita berada. Tapi sebagai manusia yang memiliki tulang, darah, daging, lemak, kita itu memang pingin merasakan perjalanan fisik menuju Allah. Maka dibuat satu simbol rumah Allah di situ. Nah, yang unik adalah kenapa Allah memilih rumahnya itu di Mekah? Seluruh komponen estetika fisik tidak ada di Mekah. Udara panas menyala-nyala, gurun tandus, tidak subur, kering. Tapi Allah buat rumahnya itu di tempat itu. Apakah Allah tidak kuasa membuat rumahnya di Swiss misalnya? Atau di Raja Ampat? Ada bukit, ada lautan, ada... Kenapa? Kenapa Allah buat di tanah yang tandus yang tidak memiliki estetika fisik sedikit pun? Supaya tidak tercampur antara orang yang datang ingin wisata dengan orang yang datang ingin Allah Subhanahu wa taala. Itu letak rahasia perjalanan ke dalam diri kita. Inner journey Ustadz, iya. Ya? Jadi ketika kita merasa bahwa kok bisa lebih damai, aku membuka atribut-atribut pangkatku, jabatanku, kostumku dengan pakaian yang sederhana, 2 lembar kain putih yang merupakan simbol nanti akan kembali kepadanya. Tawaf di tempat yang sama, berlari antara Safa dan Marwah yang sama. Nah, itu kan pengalaman batin yang gak mungkin bisa diingkari oleh siapapun ketika mereka menemukan makna-makna di balik itu. Jadi pemaknaan itulah yang membuat healing ke Baitullah itu kena. Tapi kalau orang hanya konsentrasi kepada hotelnya di mana, makannya di mana, ya, kemudian naik kendaraannya seperti apa, itu nggak bakal dapat tuh. Masya Allah, Iya. baik. Baik, Masya Allah, sudah jelas sekali Ustadz ya. Siap. Buat Bapak Ibu, teman-teman semua, Masya Allah, apa yang tadi Ustadz Faris sampaikan itu sangat mendalam. Baik, sebelumnya di sini buat Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, di sini saya mau memberikan kesempatan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, yang ingin bertanya.
Ya, yang ingin bertanya, monggo disampaikan dan nanti akan kami berikan beberapa door prize pastinya, gitu. Baik, buat yang masih duduk di kursi penonton, ya, mau ada yang ingin bertanya kah? Iya, boleh? Ya, Masya Allah. Bapak yang ada di paling depan, ya, nih semangat banget nih, Masya Siap. Allah. Boleh Pak, silakan Pak. Sebutkan namanya dan juga pertanyaannya Pak ya. Baik. Tes. Oke, terima kasih Mas, terima kasih Ustadz. Nama saya Mahfudin, saya juga mengunjungi stan Almira. Ya, ini menarik sekali temanya healing ya. Nah, ini pertanyaan saya terkait dengan healing. Tadi healing di Mekah jadi healing. Sekalian inner perjalanan terdalam ya. Nah, saya ingin tanya, kalau misalkan ya kita bertadabur atau tafakur, itu kan inner juga ya. Apakah itu katakanlah bisa dikatakan healing juga, meskipun tidak ke perjalanan yang jauh kalau misalkan kita tafakur. Kalau kita tadabur kan kita mungkin keluar, tadabur alam dan sebagainya. Itu aja sih, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Monggo Ustaz, Masya Allah, bagus sekali, Pak Mahfudin. Tafakur itu salah satu media melakukan inner journey juga, Pak. Bagaimana kita melakukan perjalanan ke dalam diri kita. Sebab apa? Sebab kita melihat bagaimana hubungan antara alam yang terbentang dengan seluruh kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita itu juga bekerja dalam kehidupan pribadi. Kita percaya ya, bagi seorang muslim misalnya, dia percaya bahwa Allah itu Maha Agung, Maha Besar, dan mengatur segala sesuatu dengan penuh rencana dan sangat detail, maka dia akan terbawa perasaan jika Allah mengatur alam yang besar ini saja mampu dengan susunan yang sangat dinamis, apalagi sekedar mengatur kehidupanku dan keluargaku. Jadi membawa kebesaran Allah di alam sampai ke dalam hati, itulah tafakur. Banyak orang yang sudah melihat dengan mata kepalanya tentang kekuasaan dan kebaikan Allah yang bertebaran di mana-mana, tapi dia tidak mengambil pelajaran sehingga dia tetap stres. Dia tetap memikirkan masa depan terlalu berlebihan. Padahal kalau dia melihat misalnya tadabbur alam, dia lihat bagaimana burung-burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, itu nggak punya ijazah apa-apa, Pak. Ya kan? Dia tidak punya akal seperti manusia. Koneksinya juga tidak sebanyak koneksi kita. Tapi mereka pulang setiap sore dengan lambung yang penuh. Itu siapa yang memberi mereka rizki? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka mustahil ketika kita manusia yang memiliki akal dan kita mengikuti tuntunan-tuntunan Allah dalam kehidupan, lalu Allah tidak mencukupkan kebutuhan kita. Itu mustahil banget. Nah, cara kita berpikir seperti itu disebut tafakur. Dan itulah salah satu pintu kenal Allah tadi. Bagaimana kita melihat Allah bekerja dalam kehidupan, dia juga bekerja dalam kehidupan personal kita. Maka misalnya banyak kita dapati ya makhluk-makhluk hidup gitu. Dengan berbagai cara Allah buat memiliki kemampuan-kemampuan dan keunikan yang membuat mereka itu bisa makan terus. Jadi hanya bermodalkan insting saja hewan-hewan bisa hidup. Tapi manusia dibekali insting, dibekali akal, dan dibekali wahyu. Dibekali oleh kitab suci, dibekali oleh contoh teladan dari Rasul SAW. Waktu kita melakukan perjalanan ke Baitullah kan kita dapat merasakan itu. Orang-orang muslim ketika melakukan perjalanan ke Mekah,
mereka itu teringat bahwa di kota itu pernah terjadi dialog. Ketika di Mekah belum ada menara Zam-Zam Tower itu, belum ada Darut Tauhid, belum ada hotel-hotel yang lain, belum ada sumber air. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar beserta bayinya di situ. Hajar berkata kepada Ibrahim, benar kamu tega meninggalkan istrimu dan anakmu yang masih bayi di tempat yang tandus tidak berpenghuni ini. Nabi Ibrahim itu kan manusia. Jangankan dia menjawab, menoleh pun dia nggak tega melihat istrinya karena dia tahu tempat itu tandus sekali. Gimana angin padang pasir, gimana serigala-serigala padang pasir bisa datang kapan saja. Tapi kan ini perintah Allah. Ketika 3 kali bertanya Hajar, suaminya tetap tidak menjawab. Hajar kemudian bertanya tentang betapa mewahnya kita merasakan kebesertaan Allah dalam hidup. Itu ketenangan batin yang luar biasa. Hajar itu bertanya kepada Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu melakukan ini? Allahu amaraka bihadza. Ibrahim baru noleh dan berkata, iya, Allah yang perintahkan aku. Lalu Hajar berkata, kalau begitu Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Coba, itu tanah kalau kita sedang di Mekah, kita cerita tentang itu terasa getarnya, Pak. Di tempat itulah pernah terjadi dialog paling mahal tentang betapa mewahnya kenal Tuhan. Betapa mewahnya kita bersandar kepada Zat yang Maha. Sebab ada masanya kita dalam kehidupan itu berada dalam kondisi seperti orang-orang nggak mau bantu kita. Keluarga dekat pun meninggalkan kita. Keahlian yang selama ini kita punya seperti tidak bekerja. Pengalaman kita seperti tidak bermanfaat. Itu adalah masa di mana Allah ingin kita melakukan perjalanan ke dalam bahwa memang tidak ada yang bisa mengatur kehidupanmu sebaik Sang Pencipta mengaturnya. Itu maknanya. Nah, itu tadabbur yang membawa kepada makna healing tadi dalam kehidupan. Kira-kira begitu. Baik, Masya Allah. Terima Masya kasih Ustadz. Baik, sudah terjawab Pak ya? Baik, Alhamdulillah. Izin juga Ustadz. Jadi ternyata kita juga ada via Zoom Ustadz. Jadi Alhamdulillah sudah ada di Zoom ini tadi menyimak dari awal Ustadz ya, kurang lebih ada 100 orang lebih gitu. Jadi mungkin bisa saya hai Ustadz ya, Masya Allah. Iya, Gitu. berkah semuanya insya Allah ya. Baik. Nanti kita healing rame-rame ya insya Allah. Masya Allah, baik. Baik. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, boleh kakak yang Baik, silakan. Silakan. Ada juga Bapak. Nggak apa-apa, langsung 2 boleh. Boleh langsung 2. boleh. Siap, Oh, siap. Masya Allah boleh. Masih Baik, ada waktu nggak kita? Nggak apa-apa. Singkat ya, singkat. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Saya Dea, saya izin bertanya. Kan kita sering mendengar bahwasanya Allah itu bukan memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang-orang yang Allah panggil gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang harus kita lakukan supaya Allah itu memilih kita dari sekian banyak manusia untuk diundang ke Baitullah? Terima kasih Ustadz. Gak apa, izin kita ya 5 menit ya, insya Allah. Kita selesaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita kan sering dengar umat Islam ini di dunia ini tergolong miskin gitu. Nah, banyak yang bilang karena orang Islam ini berpikirnya kalau punya uang dia untuk pergi haji gitu. Baik. Dan orang-orang non-Islam ini kan mereka kalau punya uang untuk investasi gitu. Baik. Nah, menurut Ustadz, Bagus sekali. bagaimana yang lebih baik kalau kita punya uang itu yang diutamakan mana? Pergi haji kah atau pendidikan kah atau investasi ke usaha? Jadi yang mana yang menurut saya nih kaum muda ini yang didahulukan gitu. Baik. Untuk pergi haji atau? Bagus sekali. Baik. Secara singkat ya saya jawab. Memang perjalanan ke Baitullah itu memang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mesti membuat diri kita itu memang layak untuk dipanggil. Maka dalam hidup ini kan ada hukum sebab akibat. Sebab akibat itu bekerja supaya menjadi aturan bagi manusia. Bagian dari sebab-sebab yang kita upayakan adalah bukan hanya terpaku kepada kemampuan finansial. Tapi bagaimana faktor-faktor lain itu sebenarnya bekerja dalam kehidupan. Dan itu bisa kita buktikan dalam portofolio empirik di masa lalu. Sebenarnya banyak sekali yang kita tidak
Bayangkan ternyata kita diberi kemampuan untuk itu. Siapa yang bekerja kalau bukan Allah ya? Misalnya ketika pandemi COVID-19. COVID-19 itu Allah ingin memberitahu bahwa kamu kalau berusaha bagaimanapun, kalau Allah nggak izinkan, maka nggak ada gunanya. Manusia kan diingatkan oleh Allah dengan COVID itu. Kamu mampu membuat stadion, bandara, stasiun, kereta, dan lain-lain. Aku cukup kirimkan satu makhluk yang tidak terlihat, kosong bandara-bandara, kosong stadion-stadion, bahwa semua terjadi atas izinku. Juga ada jutaan orang yang terkena COVID, dan sampai hari ini belum ada obat COVID. Tetapi tingkat kesembuhan 91% lebih. Allah ingin kasih tahu, kalau aku mau menyembuhkan, nggak butuh obat. Kalian sebagai makhluk memang perlu berobat, menjalankan hukum sebab akibat. Kalau aku tidak. Maka ketika kita serahkan kepada Allah bahwa mampukan diri hamba ini untuk datang ke Baitullah, karena memang kerinduan di dalam hati kita, Allah Maha mendengar. Ya, tapi ingat ya, beribadah itu jangan untuk menguji Allah, tapi beribadahlah dengan penuh keyakinan bahwa kita akan mendapatkan ya janji-janji Allah itu. Maka kita lihat kenyataannya, realitasnya banyak sekali orang yang tidak mampu berangkat, banyak sekali orang yang mampu tapi tidak berangkat. Pertanyaan yang kedua nih menarik juga. Kalau dalam begini ya, ada hal-hal di dunia ini yang bisa dicerna oleh logika. Tapi banyak sekali di dunia ini yang tidak bisa dicerna oleh logika. Misalnya, kita menanam satu biji tumbuhan, lalu tumbuh, ada yang jadi akar, ada yang jadi daun, ada yang jadi ranting, itu nggak bisa dinalarkan manusia. Kok bisa dari biji yang satu, tiba-tiba ada jadi sesuatu yang beragam, berbeda-beda. Dalam Islam, inilah wilayah keimanan, di mana kita meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah. Yang penting kita bisa membuktikan bahwa Rasul ini adalah utusan Allah. Quran ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tidak bisa dibantah dan kebenaran-kebenaran ilmiah, bahasa dan lain-lain sudah terbukti di situ. Di antara janji Rasulullah adalah umroh dan haji itu mengikis kemiskinan seperti karat mengikis besi. Jadi seluruh biaya yang dibelanjakan untuk perjalanan ini pasti Allah ganti. Anda boleh tanya orang-orang yang melakukan perjalanan ini dan betapa cepatnya janji Allah ini bekerja. Hanya beberapa tahun atau berapa, maka jangan takut untuk melakukan itu. Begini Pak, tugas kita ini menjaga Allah, menjaga syariat Allah. Ketika kita mampu, Allah bilang wajib berhaji. Kalau kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita, menjaga bisnis kita, menjaga investasi kita, menjaga yang lain-lain dalam diri kita. Sayang sekali waktunya udah habis ini, ya. Tapi ini bagaimana wilayah kita bekerja dan bagaimana kita membiarkan Allah pada wilayahnya bekerja untuk kehidupan kita. Kita ini stres kalau kita mengurus urusan Allah. Ibu-ibu itu kalau habis jemur pakaian merasa merasa susah karena hari hujan. Kenapa? Karena dia mengurus hujan, itu urusan Allah. Urusan mereka ringan sekali, hanya mengangkat jemuran saja. Begitulah tadi. Kewajiban kita adalah memenuhi perintah Allah, maka Allah lah yang punya kewajiban mengurus masa depan kita insya Allah. Mungkin itu. Barakallah. Mohon maaf. Terima kasih banyak Baik, Ustaz baik. atas penjelasannya. Baik, untuk tadi para penanya, monggo untuk tim bisa diberikan untuk door prize-nya untuk masing-masing para penanya. Masya Baik. Allah. Baik. Alhamdulillah sudah usai waktu kita Baik, Ustaz ya. baik, Masya Allah baik. sebelum kita tutup, Bismillah mari kita Dapat bisa zam-zam 1 galon. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya, dibawa Masya pulang Ustaz Allah. ya. Bisa dibawa Ya, pulang. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Baik, baik. Alhamdulillah. Semoga dengan adanya Amin. sharing session ini Ustaz ya, kita bisa berikhtiar untuk bisa healing ke Baitullah, baik berumroh ataupun berhaji, terkhusus untuk kaum muslim gitu, agama Islam. Dan juga buat teman-teman Bapak Ibu bisa untuk mengunjungi stand pameran Almira Travel ya di D14. Ada penawaran terbaik sampai dengan besok. Semoga ini semua menjadi wasilah Bapak Ibu yang hadir di sini, baik offline maupun online, untuk bisa haji dan umroh dalam rangka mewujudkan healing ke Baitullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, boleh untuk para penanya bisa maju ke depan.
Ya, jadi foto bareng untuk penyerahan door prize-nya. Gitu. Baik Ustadz, izin mungkin kita tutup acara sharing session pada malam hari ini Ustadz ya. Mohon Baik, maaf baik. jika ada salah kata, Terima salah kasih perbuatan. semuanya. Terima kasih Masya semua. Allah. Kita tutup. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.